Pelaksanaan MotoGP di Indonesia resmi akan dilaksanakan di 18 sampai 22 Maret 2022 mendatang, dan jadwal resmi yang dirilis Dorna tersebut, gelaran MotoGP akan dilangsungkan di Pertamina Mandalika International Street Circuit di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Mari kita sambut gembira pengumuman resmi Dorna terkait pelaksanaan MotoGP di Indonesia. Gelaran tersebut diyakini akan mendongkrak sektor pariwisata. Kehadiran pelaksanaan MotoGP di sirkuit yang memiliki keunikan dan karakter tersendiri ini bisa menjadi titik balik kebangkitan sektor pariwisata, terlebih posisi sirkuit dikelilingi keindahan alam Kuta Mandalika yang menampilkan keindahan yang sangat mempesona. Dan seperti yang kita tahu, pembangunan trek sirkuit sendiri telah mencapai 100% dan MGPA terus membenahi fasilitas lainnya, terutama untuk mempersiapkan pelaksanaan Asia Talent Cup pada 12 sampai 14 November mendatang dan World Superbike Seri Indonesia pada 19 sampai 21 November mendatang. Instalasi pit building yang menggunakan teknologi modular saat ini sedang masuk masa packing persiapan untuk diinstalasi di sirkuit Mandalika. Persiapan lainnya yang ditunggu adalah instalasi teknologi race elektronik dan pengecatan trek sirkuit yang sedang dalam persiapan pelaksanaan. Dan saat ini peralatan pengecatan sedang dalam proses pengiriman, sedangkan material cat sudah tiba di Mandalika beberapa hari yang lalu. Dan pelaksanaan instalasi teknologi di atas dan pengecatan akan dilakukan oleh sekitar 52 kru yang merupakan tenaga ahli dari berbagai negara yang memiliki pengalaman di seluruh sirkuit dunia. Dan kita akan terus berbenah diri sejak tahun pertama hingga 10 tahun ke depan, sehingga Pertamina Mandalika Circuit ini akan menjadi sirkuit yang menghadirkan balapan kelas dunia yang sangat membanggakan. Sementara itu, Carlos Ezpeleta sebagai Managing Director Dorna Sport mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN untuk mewujudkan event tersebut, dan dukungan dari pemerintah yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk kehadiran event MotoGP di Indonesia di 2022 ini. MGPA dan PT Telkom juga bermitra untuk menghadirkan layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK kelas dunia saat event World Superbike berlangsung di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kemitraan tersebut dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh MGPA, Ricky Baheramsyah, dan Executive Vice President Divisi Enterprise Service Telkom, Muhammad Salsabil, di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika pada hari kemarin. Event WSBK dan MotoGP adalah event yang syarat dengan teknologi, dan kita harus menggandeng satu mitra yang punya platform kuat di Indonesia. Dalam hal ini, Telkom Group adalah mitra yang dipilih untuk bisa mendukung penuh, dan kita dalam melakukan ini. Dorna Sport selaku penyelenggara MotoGP akan membawa teknologi dengan platform-platform yang berhubungan dengan TIK yang banyak mereka butuhkan, salah satunya koneksi ke satelit yang membutuhkan bandwidth yang besar dan sangat stabil. MGPA menambahkan ruangan khusus untuk melakukan supervisi dan mengatur jalannya balapan, yaitu race control, yang juga membutuhkan teknologi internet yang sangat stabil. Jadi, kita senang bisa bekerja sama, artinya MGPA menghandle MotoGP bisa bekerja sama dengan Telkom yang bisa memberikan servis kelas dunia. Harapan itu seperti itu.
Direktur Enterprise dan Business Service Telkom Edi Wijaya mengatakan pihaknya mendukung ITDC dan MGPA dalam menyiapkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di kawasan Mandalika, khususnya untuk kegiatan di Mandalika, baik jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Dan yang sudah dipersiapkan adalah untuk kegiatan WSBK yang rencananya pertengahan November. Apa saja yang disiapkan, infrastrukturnya dari kantor Telkom sampai menuju ke sirkuit Mandalika. Dan untuk yang jaga panjang, pihak Telkom juga sudah menyiapkan infrastruktur jaringan kabel bawah laut 3 jalur terpisah yang saling mendukung sehingga layanan Telkom yang sangat bagus di Pulau Lombok. Telkom juga memiliki infrastruktur telekomunikasi digital yang lengkap, yakni kabel fiber optik jalur darat dan jalur laut, serta mempunyai satelit terbesar di Indonesia. Ada juga Telkomsel yang merupakan anak perusahaan Telkom yang bisa mendukung kelancaran telekomunikasi secara berpindah-pindah atau mobile. Keandalan itu adalah standarnya dan kita saat menjaminkan ini sesuai dengan keinginan konsumen, jadi nanti diperjanjikan harus seperti apa dan itu sudah ada standar. Dan kawasan ekonomi khusus Mandalika sudah didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis 4th generation technology yang mendukung kelancaran dan kenyamanan berkomunikasi menggunakan seluler. Selain itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata, khususnya pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP yang menjadi arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, salah satunya KEK Mandalika di NTB, PT ITDC bersama Pertamina melakukan sinergi untuk mendukung pengembangan Mandalika International Street Circuit. Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS sponsorship Mandalika International Street Circuit naming right untuk penyelenggaraan MotoGP di 2022 di Indonesia oleh ITDC dan PT Pertamina pada 7 Oktober kemarin. Penandatanganan PKS dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Niki Widiawati dan Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur dan disaksikan oleh Wakil Menteri BUMN 1 Pahala N. Mansuri dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah. Melalui PKS ini, Pertamina memperoleh hak penyertaan nama korporasi pada Jalan Kawasan Khusus atau JKK atau yang merupakan street circuit di Mandalika dengan jangka waktu sejak tanggal perjanjian hingga 31 Desember 2022. Penandatanganan PKS hari ini juga menandai secara resmi penamaan sirkuit jalan raya sepanjang 4,31 km yang dibangun oleh ITDC tersebut menjadi Pertamina Mandalika Street Circuit. Kita berharap hal ini dapat membantu membangkitkan pariwisata di Indonesia dan juga kita akan pastikan bahwa BUMN bukan hanya project based tetapi merupakan sesuatu yang memang sustainable ke depannya. Kita ingin membangun sesuatu yang betul-betul dapat digunakan untuk event internasional, misalnya sirkuit yang sudah kita bangun ini. Kita mengapresiasi BUMN yang sudah berpartisipasi dalam merealisasikan hal ini, khususnya Pertamina yang menjadi sponsor utama. Kemudian ITDC, Pembangunan Perumahan, Lembaga Pengelolaan Investasi atau LPI, dan semua pihak yang sudah mendukung, dan ini semua merupakan bentuk sinergi antar BUMN
dan berbagai institusi yang dimiliki oleh pemerintah agar kita bisa keluar dari pandemi, termasuk juga agar industri pariwisata sebagai industri yang paling terpengaruh bisa kembali bangkit. Sinergi Pertamina dan IDTC akan memberikan banyak hal baik bagi bangsa Indonesia maupun Pertamina sebagai korporasi dari 6 pilar tujuan utama Pertamina saat ini, yaitu Go Green, Go Global, Go Digital, Go Sustainable, Go Collaborative, and Go Productive dan Efisien. Kegiatan ini telah mencakup 4 dari 6 tujuan utamanya. Kerjasama ini merupakan bentuk nyata Go Kolaboratif antar BUMN yang diharapkan mampu mendukung brand exposure Pertamina dan secara jangka panjang brand exposure bangsa Indonesia secara global, dan peluang ini dapat terlihat pada jumlah fanbase media sosial MotoGP yang mencapai 26,6 juta follower lebih dari berbagai platform dan lebih besar dari jumlah fanbase Formula One atau Formula 1. Dukungan atas penyelenggaraan MotoGP di Indonesia ini juga salah satu bentuk apresiasi Pertamina menjadi BUMN Go Global dengan nilai pasar 100 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2024 dan partisipasi Pertamina dalam mendukung pemerintah guna meningkatkan potensi pariwisata di Indonesia. Kerjasama ini juga menjadi peluang dalam aplikasi brand image terkait dengan penggunaan energi baru terbarukan dengan mengoptimalkan peran self-holding power dan NRE sebagai pemasok energi bersih dan pembangkit listrik tenaga surya.